Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan Pak Ketua DPW, semoga selamat sampai tujuan. Yang sama-sama kita hormati Ketua DPW PKS Jakarta Selatan Dr. Andes Haji Khairuddin MSI. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Dr. Hajah Hanis Biarwati MSI selaku anggota DPR RI Komisi 11 dan juga tentunya pembina KSN DKI Jakarta. Yang sama-sama kita hormati Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid MA selaku pembina KSN DKI Jakarta, Komandan Slamet Widodo selaku Ketua Bidang tingkat DPW DKI Jakarta, dan juga Presiden dari KSN DKI Jakarta, KSN Indonesia, Coach Sinta beserta jajaran. Yang sama-sama kita hormati juga Ketua DPD PKS Jakarta Selatan Haji Al-Mansur Hidayatullah LC, Bang Defrizal selaku senior dan juga pengurus DPP PKS Indonesia, dan para pesenam atau instruktur KSN se-DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang pada pagi hari ini telah menjadi saksi bagi kita atas amanah tugas yang telah Allah berikan kepada kita. Kita baru saja dilantik dan kita adalah bagian dari struktur besar Partai Keadilan Sejahtera, dan mudah-mudahan kita menjadi organ strategis untuk pemenangan di 2024. Allahu Akbar, merdeka. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua DPW PKS DKI Jakarta Bapak Khairuddin, beliau telah menyampaikan bahwa kita yang ada di KSN harus siap berkolaborasi dan juga memenangkan PKS di 2024. Target dalam 3 tahun ke depan kita harus bisa menghadirkan 1000 titik senam. Siap? 1000 titik senam siap? Selatan siap? Timur siap? Utara siap? Barat siap? Pusat siap? Dan mudah-mudahan hari ini menjadi sebuah momentum bahwa senam adalah bahasa universal. Kita dapat merangkul beragam elemen, beragam komunitas untuk kemenangan PKS di 2024. Kenapa saya katakan ini adalah bahasa universal? Tentu kita ingat salah satu momen di mana ketika Indonesia melawan Thailand di semifinal kemarin, hampir 200 juta rakyat kita menyaksikan bagaimana detik-detik digagalkannya penalti ya kubu Thailand oleh Indonesia. Di situ saya hampir bisa pastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia menyaksikan peristiwa yang sangat bersejarah bagi kita. Dan olahraga sekali lagi menjadi pemersatu. Itulah kehebatan dan keunikan dari olahraga. Kita di Senam Nusantara insya Allah bisa menghadirkan titik-titik senam yang menjamur seperti datangnya musim hujan. Kenapa? Karena di masa pandemi ini ada beberapa leading sektor yang dia terus menjadi the winning sektor. Salah satunya adalah tentang kesehatan. Mulai dari tes PCR, mulai dari farmasinya, mulai dari rumah sakitnya, itu menjadi primadona sekarang ini. Dan senam salah satu unsur yang ada di dalam kesehatan. Maka ketika pandemi tidak berkurang titik senam, malah kalau kita lihat tempat-tempat olahraga, taman maju bersama, tempat di GBK,
ataupun di tempat fasilitas olahraga lainnya banyak didatangi oleh masyarakat Jakarta ataupun di Indonesia. Kesadaran tentang kesehatan itu muncul. Kenapa? Karena kita sedang menghadapi pandemi. Tentu imunitas, kekuatan menjadi faktor utama dalam kita melewati proses pandemi ini. Dan insya Allah 1000 titik senam siap kita hadirkan di DKI Jakarta, yang pada akhirnya kita dapat mengantarkan Partai Keadilan Sejahtera menjadi pemenang seperti di tahun 2004 yang lalu. Itu 20 tahun yang lalu, dan mudah-mudahan sejarah itu, tinta emas itu kita bisa torehkan dan kita menjadi aktor yang aktif di dalam pemenangan 2024 nanti insyaallah. Allahu Akbar. Dan juga kami berharap kalaupun nanti didengarkan oleh anggota DPRD dan juga anggota DPR ataupun stakeholder lain, kita berharap agar para instruktur ke depan bisa mendapatkan nomenklatur dari kebijakan-kebijakan yang kita hadirkan. Sebab kesejahteraan instruktur jika dia dimasukkan, misalkan lurah, camat bisa berkolaborasi dalam menghadirkan Jakarta sebagai sebuah kota yang sehat, sebuah kota yang maju, dan insya Allah SDM-nya dari instruktur KSN. Allahu Akbar. Ini harus menjadi sebuah aspirasi, perjuangan strategis untuk kita hadirkan masyarakat yang sehat, masyarakat Jakarta yang sehat dengan nomenklatur. Salah satunya kontribusi kita sebagai instruktur KSN yang ada di DKI Jakarta. Dan kemudian juga KSN tadi sudah disampaikan oleh Coach Defrizal, bagaimana KSN bukan hanya sebagai sebuah hobi, tetapi dia juga memiliki multiplayer effect dalam hal monetizing. Nah, ini tentu titik-titik yang kita buka, kita tawarkan ke masyarakat, baik yang sifatnya sosial ataupun profesional, hendaknya dikomunikasikan melalui korda-korda. Pembukaan titik senam terhitung hari ini semua harus tercatatkan melalui sekjen saya, Mbak Sulis. Nanti semua bisa kita record, ya. Bagaimana performa satu instruktur, kita bisa lihat dia berapa titik senam yang dia pegang. Kalau nanti ada satu instruktur bisa memegang 7, 8 atau 9 titik senam, berarti dia punya produktivitas. Tentu produktivitas ini kita akan hargai dan kita akan berikan reward. Siap dapat reward? Ya. Rewardnya nggak main-main. Saya selaku ketua yang diamanahkan berupaya, mudah-mudahan ada donatur nanti buat pergi umroh. Tidak main-main. Karena apa? 1000 titik senam. Kita coba bayangkan para coach sekalian, ini kita ingin membangun peradaban. Peradaban yang kita bangun, orangnya harus sehat, masyarakatnya harus sehat. Tidak mungkin kalau pemerintah banyak menganggarkan membiayai orang sakit, itu terlalu berat, terlalu kuratif bahasanya. Tapi kalau dia pakai pendekatan preventif, lebih baik anggaran itu dia keluarkan untuk menghadirkan pola hidup yang sehat, sehingga biaya kuratif tadi, biaya mengobati orang diabetes, mengobati orang jantung, mengobati orang yang stroke, mengobati orang yang terkena penyakit-penyakit jantung dan seterusnya, itu berkurang. Dan kita menjadi salah satu elemen strategis di dalam menghadirkan masyarakat dengan pola hidup sehat. Dan insya Allah ujung tombaknya adalah para instruktur yang kece badai semua di sini. Allahu Akbar. Dan juga kenapa kita hadirkan Bu Anies Biarwati? Kenapa? Karena perempuan itu adalah jumlah komunitas terbesar baik di Jakarta maupun di Indonesia. Piramidanya tentu wanita mendominasi daripada pria.
Dan ini kita coba hadirkan agar kita juga memiliki ikon bagaimana KSN ke depan di DKI Jakarta juga bisa bersilaturahmi dengan gubernur atau pemangku pejabat terkait untuk bisa kita komunikasikan bagaimana kita menghadirkan masyarakat Jakarta menjadi masyarakat yang sehat, kuat, bahagia warganya, ya, maju kotanya. Ini adalah sebuah gagasan dan mudah-mudahan amanah yang tadi sudah kami terima bisa kita pertanggungjawabkan. Utamanya adalah di depan Allah Subhanahu wa taala. Wa qul malu fasayarallah, bahwa kita bekerja karena siapa? Kalau kita bekerja karena orang per orang, tentulah amal itu akan hilang. Tapi kalau kita bekerja karena Allah, karena Rasul, dan orang-orang beriman nanti akan menyaksikan, dan masyarakat DKI nanti akan mengaminkan bahwa PKS lah partai yang telah memperjuangkan dan juga berkontribusi aktif membantu menghadirkan masyarakat yang sehat melalui KSN ini, dan insya Allah PKS akan menjadi partai yang diidamkan oleh masyarakat DKI Jakarta dan Indonesia pada umumnya di 2024. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tentu bukan siapa-siapa. Tanpa super team kita akan menjadi kuat. Kita di sini tidak ada yang menjadi Superman, tidak ada orang yang hebat satu sendirian. Tapi kita menjadi kuat karena ada Korda. Kita menjadi kuat karena ada pembina, karena ada pengawas, karena ada struktur, dan terus kita berkolaborasi, beramal jama'i, melakukan teamwork sehingga kita menjadi sebuah kekuatan yang tidak bisa dibendung untuk kebaikan bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.